Hai, balik lagi sama gue Vina. Nah, kali ini gue balik lagi di channel kita Nara di segmen pertama kali. Segmen pertama kali adalah segmen di mana kita membahas pengalaman pertama kali kita melakukan sesuatu. Nah, kali ini kita akan bahas soal pertama kali rintis bisnis nih. Jadi sejak kapan sih kamu mulai tertarik dengan dunia bisnis? Sebenarnya dari kecil soalnya kayak mami sama cici kan udah jualan gitu. Nah, tapi aku baru mulai bisnis tuh yang bener-bener dijalanin pas lagi kuliah. Emang sekarang bisnisnya apa? Nah, sekarang tuh aku lagi ngejalani bisnisnya di food and beverage. Aku bikin dimana inovasi takoyaki gitu. Jadi si takoyaki kan biasanya asin. Nah, sekarang aku lagi bikin takoyakinya tuh manis. Jadi ada varian rasa kayak matcha, Ovomaltine, yang gitu-gitulah. Pokoknya lagi tren sama hits. Oke, boleh dong di-mention nama usahanya apa sih? Nah, usahanya Rainbow Boro, yang berarti rainbow tuh kan pelangi. Karena gua tuh bikin takoyaki tuh bener-bener per bolanya warna-warni gitu. Ada pink, hijau, ungu, ada yang coklat juga, ada yang warna putih juga. Thank you ya udah klik video ini, semoga kalian suka sama videonya. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Sayonara! Oke, bisnisnya udah berapa lama? Perkiraan jalan 2 tahun. Oke, awalnya pas bikin bisnis itu kepikiran apa sih? Sebenarnya kan ini juga bareng teman bisnisnya. Jadi awal pertama mikir bisnis ini tuh pengen banget inovasi dari produk yang udah ada, tapi yang orang-orang lagi suka. Kan sekarang tuh banyak banget yang namanya dessert kayak gitu. Nah, udah gitu kita lagi sama teman-teman makan takoyaki, udah gitu mikir gimana sih, kayaknya ini enak kalau dijadiin manis. Belum ada juga di Bandung kan, jadi kita coba deh gitu. Oke, kenapa kamu sendiri pilih untuk merintis bisnis sendiri daripada kerja sama orang? Sebenarnya ada plus minusnya juga. Kenapa? Kalau bisnis sendiri kita bisa kayak ngelihat target marketnya sendiri, ngelihat mau diinovasiinnya gimana diri sendiri. Kalau misalnya kerja sama orang tuh sebenarnya aku udah pernah juga. Soalnya kalau kerja sama orang kadang kita mau ngomong ini tuh kurang ini didengar tapi nggak dilakuin gitu loh. Jadi kayak gemes sendiri. Kadang kalau misalnya ada something yang kita mau diperbaikin atau apa tuh lebih susah. Sedangkan kalau misalnya ngejalanin bisnis sendiri kayak seenak kita aja. Cuman ya minusnya resikonya lebih banyak kalau bisnis sendiri gitu. Oke, kalau kamu sendiri sekarang berarti udah ada berapa bisnis nih? Sebenarnya yang jalan tuh yang ini. Cuman sebelumnya aku udah pernah bisnis juga sih sebelum yang food and beverage ini. Berarti bisnis pertama kamu itu apa? Bisnis pertama aku yang bener-bener aku jalanin, jadi kayak dari produksi dan lain-lain sih pas awal banget corona. Aku sama cowok aku bikin kayak clothing gitu, dimana dari desain, packaging, marketing semuanya sendiri gitu. Masih lanjut nggak sampai sekarang? Sekarang udah stop, cuman sebenarnya masih ada stoknya beberapa. Sebenarnya berhenti tuh gara-gara males buat desainnya dan belum kepikiran buat bikin desain baru aja. Semoga nanti cepet-cepet bikin rilis desain baru. Apa aja sih yang perlu kamu siapin buat mulai rintis bisnis? Yang pertama, kalian harus tahu target market kalian. Misalnya dari snack atau misalnya baju dan lain-lain tuh bener-bener target marketnya beda-beda. Dan kalian tuh walaupun udah tahu target marketnya, belum tentu bisa masuk ke target market itu loh. Nah, kalau misalnya kalian udah target market kalian tahu, kalian juga bisa nyesuaiin produk yang kalian mau jual atau jasa yang mau kalian jual. Kayak misalnya kalian bisa nyocokin harga, kualitas. Soalnya kan misalnya target market kalian menengah ke atas, ya nggak mungkin kualitasnya jelek. Harganya nggak harus mahal, cuman kayak kalian harus tahu target market itu tuh mentinginnya apa. Jadi kalian bisa nyocokin dan produk kalian masuk gitu ke target marketnya. Selanjutnya yang harus kalian pikirin tuh kualitas produk kalian dan ketertarikan masyarakat atau lingkungan kalian terhadap produk yang kalian bakalan jual. Paling itu sih. Oke, kalau modal kayak uang dan networking itu perlu nggak sih? Perlu banget.
dimana setiap bisnis pasti perlu modal. Dan kalau misalnya sebenarnya kalau kalian udah punya networking gitu pasti jadi lebih gampang. Kayak aku yang pertama kali jual clothing line itu kan aku jual yang bener-bener aku suka, dimana aku seneng banget pakai baju kaos hitam dan celana pendek. Jadi aku mikir cowok aku juga kan suka banget pakai kaos hitam kayak hampir setiap hari. Jadi aku mikir aku mau bikin itu aja. Udah gitu aku mikir gimana sih orang-orang kenapa suka pakai baju yang kayak gitu. Aku juga kayak bikin baju tuh yang aku juga suka dan orang-orang tuh pasti mau beli juga gitu. Pas kamu mulai bisnis, tanggapan orang-orang di sekitar kamu kayak gimana? Support nggak? Yang pertama kali aku bikin bisnis, puji Tuhan orang-orang support karena yang produk yang aku bikin banyak yang orang senang, dimana kayak orang-orang setiap hari hampir pakai baju hitam, kaos yang nyaman, dan hampir setiap hari kayak kalau baju santai kayak gitu, walaupun santai bajunya bisa dipakai pergi juga. Jadi benar-benar si produk yang aku jual orang-orang senang pas lagi aku rilis, dan disupportnya kayak banyak yang kayak gue mau dong, gue mau yang desain ini karena seneng produknya gitu. Selama ini pernah ada omongan orang yang bikin kamu sakit hati nggak sih? Sebenarnya belum, cuman mungkin yang kadang sakit hati itu kritik. Sebenarnya harus diterima kayak kan kita tuh membuat suatu produk tuh pasti kayak ini tuh udah bagus banget, udah kayak bagus lah, udah paling oke. Kalau nggak yang makanan aja ya, kayak ini tuh udah paling enak, kayak oke banget buat dijual. Tapi kan selera orang beda-beda, dimana kayak waktu aku jual baju kayak ini modelnya mungkin ngebosenin ya, kalau ini terlalu anak-anak ya. Nggak sakit hati, cuman kayak padahal gue bikin kayaknya udah bagus deh gitu. Kalau misalnya ke makanan mungkin kayak style makan orang beda-beda. Kayak misalnya aku merasa kayak produk yang aku jual udah oke, udah enak, tapi orang-orang pasti bilang kayak ini kayaknya kemanisan deh. Tapi ada di satu sisi kayak orang ini makanan kok hambar banget ya. Kadang tuh kita kayak di tengah-tengah suka bingung aja, kayak gue harus gimana ya. Jadi kayak harus menyesuaikan lagi gitu ke produk yang kita jual aja gitu. Kalau selama ini struggle yang paling berat yang kamu rasain sama bisnis ini apa? Konsistensi sebenarnya. Jujur kalau misalnya aku jualan, puji Tuhan kayak ada aja yang beli gitu. Kayak seneng lah ya, namanya jualan pasti kalau misalnya jualan ada yang beli seneng. Tapi itu struggle-nya tuh konsistennya, misalnya kayak awal-awal aku menggebu-gebu banget. Marketing iya, udah gitu rajin bikin konten, bikin desain-desain banyak banget, udah gitu referensi-referensi yang pengen aku jual banyak, kayak banyak inovasi yang pengen banget aku bikin. Cuman kayak udah misalnya 2 bulan 3 bulan kayak bosen gitu. Cepet bosennya sih, struggle-nya cuma di diri sendiri, nggak dari luar sebenarnya gitu. Oke, kalau kamu bisa ulang waktu, kamu bakal tetap milih bisnis ini atau jalan kerja sama orang lain? Sebenarnya aku lebih milih buat bisnis sendiri sih. Cuman aku lebih mikir kayaknya mending dikombain gitu loh. Kayak misalnya kalian emang ngerintis bisnis sendiri, tapi ya tetap kerjasamanya sama orang lain. Kayak misalnya ada temen yang jago desain, atau misalnya ada yang bisa ngebantu buat bikin marketing. Jadi aku emang gak milih kerja di orang lain, karena sebenarnya enak juga kerja di orang lain, gak usah mikir kayak misalnya inovasinya harus apa, gimana harus ningkatin salesnya gitu kan, gak usah mikir yang aneh-aneh. Tapi kalau misalnya bisnis sendiri tuh kayak kepuasan tersendiri aja, kayak barang gue yang gue desain laku nih. Udah gitu kayak seneng banget tuh kalau misalnya kayak teman gitu ya lagi nongkrong kayak itu produk yang gue jual gitu kan, kayak seneng aja gitu. Udah gitu kayak misalnya teman-teman teh bilang Vin, gue mau dong beli kayak produk yang lu jual, kayak gue mau bagi-bagi ke teman gue, kayak gue seneng kayak produk gue disukain nih sama orang lain gitu. Ada satisfied tersendiri gitu. Iya bener. Oke, kan tadi struggle-nya juga banyak kalau misalkan mau bikin bisnis. Ada pesan nggak sih dari kamu buat orang-orang yang mungkin lagi mulai merintis? Pesannya kayak harus pede dan udah mateng gitu loh. Jangan kayak ngelihat ada yang hits atau apa gitu. Ini pengalaman sendiri ya. Ini lagi hits nih, gue pengen bikin ini. Tapi kalian sebenarnya nggak mau mendalami itu loh. Kayak ya udah lu jalanin tuh nggak bakal jadi besar gitu. Soalnya kalian kayak nggak serius. Kayak kalau bisa kalian misalnya mau bisnis baju nih, udah mikirin kayak budgetnya berapa nih, gue mau marketing sampai segimana nih.
kalian mau mikir packagingnya bakalan kayak gimana, buat marketnya gimana, udah gitu harga masuk gak sih buat orang-orang yang mau lu jangkau gitu. Udah gitu kayak mikirin juga kalau nanti udah ini laku, gue bakalan bikin apa lagi ya gitu. Jangan kayak mikir ini bakalan laku, udah aja, udah itu nggak bakalan lanjut gitu loh. Kalian benar-benar harus mikirin kayak inovasi apa ya yang harus dibuat kalau abis ini udah rilis, ini udah jadi nih produk gue harus mikir apa lagi ya buat booming lagi nanti. Jadi kayak pesannya kayak tetap konsisten juga, buat apa ya, mikir selalu ngelihat lingkungan sih, kayak lihat tren apa yang lagi hits, kalian juga masukin, tapi jangan juga misalnya ini hits kalian bikin, ini hits kalian bikin. Kayak kalau bisa lebih menyerap aja, kayak ini ada yang ini, nyontek dikit, kalian inovasi di produk kalian. Udah gitu kayak ini ada yang lagi baru, kalian masukin ke produk kalian. Kayak tetap selalu inovasi walaupun susah emang, cuman kayak biar orang-orang tuh kayak selalu ada yang baru nih, ini ada yang baru nih, kayak jadi selalu beli dan repurchase ke produk kalian gitu sih. Jadi kayak harus mateng aja kalau misalnya mikirin bisnis biar kalian tuh jadi gede gitu. Jangan mikirin kayak cuman gue pengen jualan aja sekarang. Jadi kayak mikirnya gue pengen bisnis gue jadi gede nanti gitu. Kalau overall ini pengalaman yang menyenangkan atau tidak? Nyenengin sih sejujurnya, karena emang gak nyenenginnya cuman kayak uangnya terkuras kan ya buat modal. Cuman kayak misalnya kalian tahu dimana kayak orang-orang tuh nggak semuanya kayak yang lu pikirin gitu. Banyak bawelnya kalau mau beli, kayak kadang kan mungkin ada orang yang bawel dan tidak. Kayak misalnya gue kan orangnya nggak bawel, kayak beli mau ini ya udah aja bayar gitu kan. Kayak misalnya kan kayak orang detail banget, kayak ini tuh bahannya apa ya, ini tuh desainnya gimana ya, ini nyucinya bisa nggak kalau kayak gini, ini bisa nggak, kayak orang tuh ada yang kayak gitu ya gitu. Kayak udah gitu kayak misalnya lu udah promo nih gila-gilaan murah, ada aja orang yang masih ini nggak bisa kurang lagi ya, kayak ya ampun itu udah harga modal gitu kan. Kayak ternyata orang-orang tuh serandom itu gitu. Itu sebuah kayak pengalaman yang kayak kalian kok nggak ngejalin nggak akan bisa ngerasain hal itu gitu. Kalau misalnya aku sendiri kayak kalian tahu gitu banyak orang yang bisnis, cuman kalian nggak bakal ngerasa kayak gak tahu capeknya, hektiknya kalau misalnya kalian gak mulai bisnis itu sih. Kayak jadi sebenarnya itu pengalaman menyenangkan, lebih banyak menyenangkannya kayak kalian kayak jangan diambil hati kayak gue gagal ya, kayak tapi lebih mikir kayak ini gue gagal berarti yang kedepannya gue harus berhasil dan gue harus sukses kayak gitu. Kalau misalnya dibawa bete kayak semuanya juga kayak gue gagal, gue nggak berhasil, gue gagal, gue nggak kejual nih produknya, kayak emang jadinya sedih sih. Jadi kalau misalnya gue sendiri lebih baik kalau kalian mau mulai bisnis lebih kayak apapun yang gagal ataupun apa yang kalian mikir itu tuh sebuah kejelekan buat kalian, malu nih gue nggak laku atau apa, jangan mikir kayak gitu. Lebih kayak gue nggak berhasil, gue harus coba lagi. Jangan pernah malu dan dengerin apa kata orang, maksudnya yang jelek-jelek ya. Lebih ke masukin, mikir ini yang gue harus perbaikin, ini yang harus gue rubah, dan semuanya bakalan jadi bikin lu lebih baik di produk lu atau usaha lu gitu sih. Oke, dibawa fun aja ya? Iya, betul. Oke, apakah pengalaman pertama kali ini bakal jadi yang terakhir atau tidak? Sebenarnya kayaknya enggak ya, cuman nggak tahu juga. Kalau misalnya amin-aminnya jadi gede ya mungkin bisa jadi yang terakhir. Cuman mikirnya kayaknya aku bakalan mungkin bikin lagi bisnis di di clothing, atau kayak misalnya aku sekarang lagi mau launching kayak bikin kemeja gitu. Karena ya itu karena kesukaan, kayak sekarang aku lagi seneng pakai kemeja gitu, yang langsung mikir kayaknya suka deh kalau jualan kayak gini ya. Makanya aku kayak nanti mungkin mau bisnis itu, cuman belum tahu karena masih kuliah dan aku kayak masih fokus ke kuliah, jadi nggak keteteran. Karena jujur kayak agak keteteran, jadi kayak semoga nanti pas udah fokus jadi kayak marketing dan lain-lain, kayak mau development produknya juga lebih mantap gitu. Nah segitu aja cerita gue di segmen pertama kali. Nah jangan lupa buat kalian yang nonton buat like, comment, and share ke teman-teman kalian yang mau cobain bisnis. Jadi jangan takut-takut buat memulai bisnis untuk yang pertama kali. Ya segitu aja. Nah thank you for watching. See you in next episode. Sayonara. Jangan lupa like, comment,
subscribe, dan turn on notification.